Sampai ulama mengatakan tidak ada khalifah setelah Khulafaur Rasyidin terakhir Sayyidina Hasan yang paling warok seperti beliau. Tidak ada lagi sudah. Setelah itu khilafah-khilafah selanjutnya ini tidak ada sudah yang kayak Umar bin Abdul terakhir. Bahkan Habib Umar pernah mengatakan bahwa beliau Umar bin Aziz itu jamak baina khilafatain. Khilafatul zahirah wal batinah, yakni mengumpulkan dua kekuasaan. Kekuasaan zahir, ya ini khilafah atau kepemimpinan itu, sama kepemimpinan para aulia. Sekarang pejabat Umar bin Abdul Aziz itu kayak apa waroknya? Faqala ta'ana rahimahullahu ta'ala lailatan ila ta'ami. Suatu malam kami diundang makan. Fa bainama nahnu na'kul idh qala lana amsiku. Di tengah-tengah kami diundang makan, kami makan, di tengah-tengah makan tahu-tahu beliau berkata, "Tahan. Tahan. Berhenti, jangan makan." Ada apa ini? Fa inna Zaid hadzal misbah min Zaidil amah alladzi undira fihi diwanuha. Karena lampunya ini pakai lampunya Baitul Mal. Dan itu miliknya umum, orang umum, umat Islam. Kalau kita pakai lampu ini untuk nerangi makanan kita, bukan makanannya miliknya rakyat, lampunya. Beliau nggak mau. Harus pakai lampu sendiri. Ya apa rek? Lah ngono kon kok yo wifi ini uang gak ketok kok sikat ae. Kita tahu-tahu ada wifi nyambung, wah gratis wis, wel. Tak boleh, ini lampu itu milik orang, lagi ini miliknya, kita ikut punya, tapi itu kan limaslahatil amah. Karena tasarruful hakim manutun bi maslahatir ra'iyah. Yang namanya pejabat, pemimpin, itu kalau ngeluarin duit, APBD dan lain-lain, harus kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi orang. Nah ketika beliau ngundang makan, pakai lampu zaitnya ini, minyaknya ini pakai minyaknya uangnya negara. Suruh berhenti, jangan makan. Kan nanti kamu makan pakai lampu itu, padahal kan makanannya tidak ada kaitannya sama lampu. Cuman kan kita ngambil manfaat. Terang lihat itu. Suruh berhenti. Kalau memang Umar bin Abdul Aziz ini sudah ceritanya hebat. Sampai ulama mengatakan tidak ada khalifah setelah Khulafaur Rasyidin terakhir Sayyidina Hasan yang paling warok seperti beliau. Tidak ada lagi sudah. Setelah itu khilafah-khilafah selanjutnya ini tidak ada sudah yang kayak Umar bin Abdul terakhir. Bahkan Habib Umar pernah mengatakan bahwa beliau Umar bin Aziz itu jamak baina khilafatain. Khilafatul zahirah wal batinah, yakni mengumpulkan dua kekuasaan. Kekuasaan zahir, ya ini khilafah atau kepemimpinan itu, sama kepemimpinan para aulia. Saking topnya beliau. Sampai di kitab, kalau tidak salah Dakwatut Tamah itu. Di Dakwatut Tamah itu diceritakan tentang sekilas riwayatnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu cuma 2 tahun sekian. Memegang kepemimpinan itu nggak lama, cuma 2 tahun. Nggak sampai 5 tahun, kayak kita kan 5 tahun. Nah, ini nggak nyampe, cuma 2 tahun. Cuman karena waroknya, adilnya, 1000 tahun lebih, 1300 tahun lebih. Sampai sekarang tidak pernah dilupakan. Coba kepemimpinan itu seperti itu, orang meninggal tetap akan dibawa harum. Umar bin Abdul Aziz ini megang khilafah 2 tahun. Di saat beliau diangkat jadi khalifah, itu enggak terus beliau mengadakan pesta rakyat untuk memperingati diangkatnya beliau, enggak. Justru malam dipilihnya beliau jadi khalifah adalah Lailatul Buka, malam tangisan. Rumahnya kayak kepaten. Wanada jami' zaujatihi, dan beliau punya 4 istri, dipanggil semuanya, disuruh pilih antara talak atau
tidak ditalak, tetap jadi istrinya, tapi tidak dikumpuli, tidak mendapatkan bagian. Ya, di fikih itu ada namanya bab itu ghasamah. Ini bagian satu hari itu namanya pembagian dalam orang yang beristri lebih dari satu. Dia mengatakan saya nggak sanggup ngasih itu, maka karena saya takut dosa, saya kasih dua pilihan. Antara saya talak, atau kalian ridhokan, relakan, tidak aku datangi, tidak aku gauli, tidak aku kumpuli. Ya, bareng. Akhirnya nangis semua istrinya, satu pun tidak ada yang mau minta tolak. Gak apa-apa sudah. Aku jadi istrimu sampai mati, tidak apa-apa. Yang penting jangan ditalak. Jabat biyen begitu tadi, bojone ku ditawani talak. Nek saiki tambah dadi rabi maneh. Ini malah istrinya ditawari wis kon njaluk pegat tak pegat. Nangis semua tidak ada yang mau dipegat. Dan betul dalam riwayat selama 2 tahun beliau megang kepemimpinan tidak pernah mandi janabah kecuali 2 kali, dan itu bukan sebab jima tapi sebab ihtilam, sebab mimpi. Dan di antara 2 ihtilam itu malam jam 2 malam musim dingin. Jam 2 malam musim dingin. Beliau bangun junub. Panggil budak, beliau punya budak, dipanggil budaknya, ditanya, ada kayu bakar enggak? Buat apa, Khalifah? Buat manasin air supaya anget mandi. Kalau dingin-dingin gini mandi, ya ini bukan Malang ini. Ya. Ini kalau di negeri Arab itu, di Madinah, di Suriah itu kalau sudah dingin banget hadirin. Sudah 0 derajat. Terus mandi jam 2 malam banyu adem. Ya wassalam. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, wahai budakku, coba lihat ada nggak kayu bakar buat manasi air? Siap dicari, ada tapi punya Baitul Mal, punya rakyat. Kata beliau, saya nggak akan pakai. Duh, lah terus, ya sudah, air dingin lebih afdol daripada saya ngambil kayu bakarnya rakyatku. Kayu bakar lah gitu. Iki umpama pejabat itu mengerti kisah Umar bin Abdul Aziz, insya Allah nggak ada yang mau korupsi. Ini kayu bakar. Tahu nggak apa kata budaknya? Idzan asbahagat. Ya. Kalau gitu, wahai Umar bin Abdul Aziz, akan pagi hari itu datang dan umat bila khalifah, dan ini negeri tanpa khalifah, alias mati. Ya, terus gimana? Kamu bunuh diri kalau seperti itu. Mati kon menis gak duwe khalifah. Terus gimana? Sudah tunggu, saya tak cari ke rumah tetangga. Bayang no presiden loh ini. Dia cari ke rumah tetangga, utang kayu bakar, besok mau dibayar. Tapi yang jelas itu bukan punyanya rakyat, diambil, diutangkan oleh budaknya, dibakarkan, dibakar air, kemudian air hangat, baru mandi. Sampai sebegitunya Umar bin Abdul Aziz ini. Ya. Wah, Masya Allah. Dan akhirnya dengan keadilan beliau, tidak ada zaman sepeninggal Nabi dan Khulafaur Rasyidin seindah zaman Umar bin Abdul Aziz. Memang tidak ada. Orang kalau dikasih sama Allah pemimpin yang adil itu sudah satu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Sampai dalam kitab itu disebutkan, saking adilnya Umar bin Abdul Aziz itu, sampai domba itu kalau dimasukin kandang dengan serigala, tidak saling bunuh. Kenapa? Takut sama khalifah. Ini konon sampai seperti itunya. Maka suatu saat ada satu penggembala itu tidur, dengar dombanya nangis, dombanya teriak. Dia bangun, dia lihat dombanya lagi dimakan sama serigala. Soh, teriak. Langsung dia teriak sambil berkata, halakal khalifah, halakal khalifah. Musnah sudah. Pasti malam ini ada kabar khalifah meninggal. Betul, paginya dapat kabar, tadi malam khalifah meninggal. Jadi beraninya serigala makan itu nunggu khalifahnya meninggal.
Begitu juga Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab juga gitu, Sayyidina Umar bin Khattab. Di kitab Jawahir Lu'lu'iyah itu disebutkan di satu negeri di Syam ada gunung itu mau meletus. Ya, gunung mau meletus, lapor ke khalifah. Suruh ngasih pecut. Pecutnya Sayyidina Umar itu suruh mecut gunung. Sambil katakan kalau Umar bin Khattab itu enggak adil dalam kekhilafahannya, dalam jabatannya, monggo sampean mau meletus silakan meletus. Tapi kalau Umar itu adil, jangan berani-beraninya meletus. Fasakan al-jabal, gak sido meledos. Ini genung kelut, terus dikai marijan yang meledos saya. Jadi ya Allah, alangkah nikmatnya suatu negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang adil. Nikmat yang gak ada duanya sudah.